Kami dari kelompok dengan judul penentuan arah dan tipe longsoran berdasarkan karakteristik struktur geologi menggunakan metode scanline di daerah Kelurahan Avetaduma, Pulau Ternate. Buat kalian yang mau tahu keseruan kami dan tentang penelitian kami, ikutin aja videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye! Hai, perkenalkan nama saya Anissa Salsabila Octaviana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang jurnal yang kami teliti. Baik, langsung saja. Pada daerah penelitian di Kelurahan Avetaduma, Pulau Ternate, khususnya sekitar air terjun Taduma. Air tersebut mengalir melalui lembah kecil dengan tebing-tebing terjal yang terbentuk dari proses erosi dan aktivitas vulkanik. Tanah longsor atau dikenal dengan gerakan massa tanah, batuan atau kombinasinya sering terjadi pada lereng alami atau non-alami. Tanah longsor sebenarnya merupakan fenomena alam, yaitu alam mencari keseimbangan baru akibat adanya gangguan atau faktor yang mempengaruhi terjadinya pengurangan kuat geser serta peningkatan tegangan geser tanah. Kestabilan lereng banyak dikaitkan dengan tingkat pelapukan dan struktur geologi yang hadir pada masa batuan tersebut, seperti sesar, kekar, lipatan, dan bidang perlapisan. Sekian penjelasan mengenai latar belakang dari jurnal kami. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan nama saya Darwi Basri. Di sini saya akan mempresentasikan masalah dan tujuan dari jurnal kami. Jadi dari latar belakang tersebut adapun perumusan masalah dalam kegiatan penelitian itu yaitu bagaimana pengaruh orientasi struktur geologi terhadap potensi longsoran yang akan terjadi. Kemudian adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: mengetahui arah longsoran pada daerah penelitian dan mengetahui tipe longsoran daerah penelitian menggunakan software DIPS 6.0. Oke, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldriansa Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tinjauan pustaka. Nah, sebelum kegiatan penelitian kami dilakukan, kami telah melakukan beberapa riset terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian kami. Jadi, penelitian terdahulu yang dijadikan riset pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh W. Ramadan dan kawan-kawan dengan judul Analisis Tingkat Kerawanan Longsor menggunakan metode Fuji Logis dan Kinematik. Nah, daerah Lewisadeng dan sekitar Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini menjelaskan tentang mengenai analisis tingkat kerawanan longsor serta tipe longsoran menggunakan metode Fuji Logis dan Kinematik. Nah, jurnal selanjutnya yaitu ditulis oleh Haikal Fatwa Nugraha, Yuliadi, dan Iswandaru dengan judul penelitian jenis longsoran berdasarkan arah struktur di Kuari A, Desa Palimanan, Cirebon. Nah, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana menganalisis dan mengetahui arah longsoran berdasarkan struktur lereng menggunakan analisis kinematik. Nah, jurnal selanjutnya yang ditulis oleh Rizky Aldi Saputra dan Bambang Heriadi dengan judul Analisis Klasifikasi Massa Batuan dan Potensi Longsor pada Area Pit Timur Tambang Terbuka PT Elite Indo Koljaya, Kota Sawalonto, Sumatera Barat. Nah, selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Ignatius Mahendradewa dan Jihad Tafaul Hadi dengan judul Analisis Kinematik Bidang Diskontinuitas Batuan Vulkanik di Desa Seloharjo dan sekitarnya, Kecamatan Pundong, Kabupaten Batul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jurnal yang terakhir yaitu yang ditulis oleh Andre Martona, Rizky, dan Dr. Andus Raymond Kopa dengan judul Analisis Kestabilan Lereng pada Rencana Lereng Akhir Penambangan dengan Tinggi 55 meter PT Atika Tunggal Mandiri, Kecamatan Pangkalan Kuto, Kuto Baru, Sumatera Barat. Nah, mungkin itu saja sedikit tinjauan pustaka yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Revolusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi penelitian yang kami ambil. Lokasi penelitian kami berada di Kelurahan Avetaduma, Kecamatan Pulau Ternate, Maluku Utara. Akses untuk ke lokasi penelitian kami itu menggunakan kendaraan roda 2. Kemudian waktu yang ditempuh itu kurang lebih 30 menit dari lokasi awal kami.
lokasi penelitian ini dapat kita lihat bersama di dalam peta lokasi penelitian. Nah, dari peta lokasi penelitian, di samping dari petanya itu ada legenda. Nah, legenda ini menjelaskan bagaimana titik dari lokasi penelitian kami. Kemudian ada poligon area singkapan. Nah, poligon ini menjelaskan bagaimana sebaran atau batuan, tubuh batuan yang kemudian kami teliti. Nah, di sampingnya juga ada foto singkapan. Nah, dari foto singkapan ini adalah foto singkapan yang kami teliti. Nah, kemudian dari peta ini itu bersumber dari citra satelit yang berupa Google Earth. Kemudian ada juga peta DMS RTM. Sekian penjelasan dari saya mengenai lokasi penelitian kami. Perkenalkan, nama saya Safitra Yunus. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode scanline, di mana output yang dihasilkan yaitu berupa arah longsoran dan tipe-tipe longsoran. Dalam pengukuran scanline di lokasi penelitian, alat yang kami gunakan yaitu yang pertama, kompas, di mana kompas ini digunakan untuk mengukur dip dan strike, dan meteran digunakan untuk mengukur tinggi lereng, dan GPS digunakan untuk mengambil titik koordinat pada lokasi penelitian, dan tali digunakan untuk menarik scanline pada dinding lereng. Sini kami mengambil dua data. Yang pertama ada data primer, data yang diambil dengan cara pengukuran lapangan yang terjadi di pengambilan data struktur pada penelitian dengan metode scanline. Data struktur yang dimaksud sini berupa dip dan strike, dip direction, dan tingkat pelapukan dan kelembapan pada dinding lereng. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder sini merupakan data penunjang yang terdiri dari peta topografi lokal untuk mengetahui posisi dari pengambilan data struktur dan peta geologi untuk sebagai pembuatan model scanline. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Sahra Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe longsoran. Nah, di mana pada jurnal kami acuan tipe longsoran yang kami gunakan yaitu menurut Hoek and Bray tahun 1981. Nah, menurut Hoek and Bray ini tipe longsoran itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada longsoran bidang, yang kedua itu longsoran baji, yang ketiga itu longsoran jungkiran, dan yang keempat yaitu longsoran busur. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan lebih memperjelas di tiap-tiap tipe tersebut. Nah, yang pertama yaitu longsoran bidang, yaitu di mana longsoran bidang ini terjadi pada batuan yang mempunyai bidang luncur pada bidang diskontinuitas seperti sesar, kekar, dan bidang perlapisan. Nah, fenomena lainnya yang memicu longsoran jenis ini yaitu bila sudut lereng lebih besar dari sudut bidang luncur serta sudut geser dalam lebih kecil dari sudut bidang luncurnya. Biasanya, pada tipe jenis longsoran ini biasanya terjadi pada permukaan lereng yang cembung dan kemiringan bidang kekar rata-rata hampir atau searah dengan kemiringan lereng. Nah, yang kedua, tipe longsoran yang kedua ini ada pada longsoran baji. Nah, longsoran baji ini terjadi pada batuan yang mempunyai lebih dari satu bidang lemah atau bidang diskontinuitas, dengan sudut antara kedua bidang tersebut membentuk sudut yang lebih besar dari sudut geser dalamnya. Nah, fenomena yang paling sering terjadi pada jenis tipe longsoran ini yaitu pada garis perpotongan dua bidang kekar mempunyai kemiringan ke arah kemiringan lereng. Yang ketiga itu ada pada tipe longsoran jungkiran. Longsoran jungkiran ini terjadi pada batuan keras dengan bidang diskontinuitas yang hampir tegak lurus, dan longsoran dapat berbentuk blok atau bertingkat. Nah, longsoran guling umumnya atau longsoran jungkiran ini terjadi pada lereng yang terjang. Longsoran guling yang akan terjadi pada suatu lereng batuan
yang arah kemiringannya berlawanan dengan arah bidang-bidang lemahnya. Nah, tipe yang terakhir yaitu ada pada jenis longsoran busur. Nah, jenis longsoran ini adalah yang paling umum di alam atau tipe kelongsoran yang terjadi pada tanah atau soil. Nah, pada batuan yang keras, jenis longsoran ini hanya terdapat jika batuan tersebut sudah lapuk dan mempunyai bidang-bidang diskontinuitas yang rapat atau menerus sepanjang sebagian lereng sehingga menyebabkan longsor geser di permukaan. Nah, itu tadi ada 4 jenis tipe longsoran menurut Hayek dan Bray. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Rahman. Jadi di sini saya akan membahas mengenai dengan bagan alir. Jadi di sini kita mulai dengan studi literatur. Setelah dari itu kita melakukan pengambilan data. Jadi di sini ada 2 jenis pengambilan data. Yang pertama itu data primer. Yang data primer ini membahas tentang peta topografi. Sedangkan data sekunder ini kita membahas tentang pemetaan. Setelah dari pengambilan data, kita melakukan pengolahan data. Setelah dari pengolahan data, kita melakukan analisis data. Setelah itu kesimpulan dan selesai. Perkenalkan, nama saya Akbar Imran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data dan analisis pembahasan. Untuk pengolahan datanya kita menggunakan software DIPS. Pertama-tama kita masukkan dulu data DIPS dan deep direction. Lalu kita klik ikon kontur. Setelah muncul gambar, kita masukkan juga data join set atau keluarga kekar. Lalu kita klik ikon analisis kinematik dan masukkan data deep dan deep direction lereng. Lalu masukkan juga data sudut geser dalam. Lalu setelah itu dapatkanlah hasil. Dan untuk hasil kita dapatkan jenis longsorannya yaitu planar seeding atau longsoran bidang. Dan untuk nilai kritisnya itu terdapat 21 data dari 39 data yang kita ambil. Dan nilai potensi longsornya itu berada pada nilai 61%. Oke, analisis dan pembahasan berdasarkan data yang dihasilkan, daerah yang diidentifikasi dengan warna merah muda pada stereonet menunjukkan area kritis dengan potensi keruntuhan planar seeding atau longsoran bidang sebesar 61,54%. Presentasi ini menunjukkan bahwa area ini tidak terlalu luas, namun memiliki resiko keruntuhan yang cukup tinggi. Oke, sekian saja analisis dan pembahasan yang dapat saya sampaikan. Oke, perkenalkan, nama saya Tri Muhammad Akbar. Di sini saya di kelompok 2B. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari jurnal kami, yaitu dari hasil kegiatan penelitian kemudian dilakukan pengelolaan data. Terdapat beberapa kesimpulan yang kami dapatkan, diantaranya ada 2. Yang pertama yaitu pada daerah penelitian tingkat kerawanan longsor ini dikategorikan cukup tinggi karena terdapat 24 kritis terjadinya longsoran. Nah, yang kedua yaitu hasil analisis kinematik yang ditemukannya, tipe longsoran ini yang dinamakan planar sliding atau longsoran bidang. Sebesar nilainya yaitu 61,54%. Sekian, itulah kesimpulan dari jurnal kami. Jadi di sini saya akan membahas sedikit mengenai schedule kami. Jadi pada bulan April minggu ketiga kita melakukan kegiatan pengajuan judul penelitian. Setelah minggu ketiga bulan April kita lanjut ke minggu keempat, itu kita melakukan kegiatan survei lokasi penelitian. Sedangkan pada bulan Mei minggu pertama kita melakukan kegiatan survei lokasi penelitian, penyusunan proposal penelitian, dan persiapan penelitian. Sedangkan pada minggu kedua pada bulan Mei kita melakukan kegiatan penelitian dan pengambilan data. Masuk pada bulan Mei minggu ketiga kita melakukan pengolahan data, dan pada minggu keempat kita melakukan pengolahan data dan penyusunan jurnal. Sedangkan pada bulan Juni minggu pertama kita melakukan penyusunan jurnal. Oke, terima kasih. Oke guys, itulah hasil presentasi penelitian kami.
Nah, pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat sekitar dan juga para penonton agar lebih berhati-hati lagi karena pada area air terjun Aveta Duma berpotensi terjadi longsor. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton video ini. Bye!